Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Ghazali dengan NIM D2019-1139. Di sini saya semester 5 dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini mendapatkan tugas untuk membuat video bagaimana toleransi umat beragama yang tepatnya itu berada di Desa Sukrono yang biasa atau terkenal dipanggil dengan Desa Pancasila, karena solidaritas atau toleransi umat beragama di sana yang sangat baik, yang sangat bisa diajungin jempol. Teman-teman semua, kali ini kita berada di Desa Sukorano yang bisa disebut dengan Desa Pancasila, karena di sini adalah desa yang sangat rukun dengan berbagai agama yang ada di desa ini. Sebelumnya saya bertemu dengan Pak Pri selaku kepala sosial yang berada di Desa Sukorano ini untuk menanyakan beberapa hal terkait Desa Sukorano ini. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Kebetulan bapak nama lagi rusak ya. Saya di sini di bidang kasih mesra, jadi di bidang sosial, kepala seksi kesejahteraan sosial. Kebetulan di sini ada 3 agama, Islam, Kristennya Kristen Katolik, Hindu. Untuk kepercayaan itu? Kepercayaan ada 2 di sini. Ada 2. Ya, Sabto Darmo dan Ilmu Sejati, dan itu pun masih langgeng, itu masih ada sampai detik ini. Kita sekarang main ke Gang 2 yang berada di Desa Sukorano ini. Terdapat 5 musola, 2 pura, 1 gereja, dan 1 sangkar penganut Sabta Dharma. Lah ya iki sik arepe masak. Boleh perkenalan satu-satu dari Bu Sri, Ibu Sri, Bu ya, Ibu Ya, Bu T, Bu Nyanyuk. Bu Yayu. Nah, di sini kegiatannya apa aja Ibu kalau di warga sekitar sini? Kegiatannya ibu enggak rumah ada tangga. ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga gitu. Iya. Tapi dengan keberagaman agama itu enggak ada sekat ya? Enggak ada rukun-rukun sini Mas Rukun, semua. Mas. Di sini semua. disebut Oh. Desa Pancasila. Nah, Soalnya sebelah sana rukun-rukun. Katolik Kristen. Oh kan. Oh iya Mas. Jadi kalau punya kumpul guys udah gitu. Jadi udah jadi warga Indonesia. Iya. Tidak ada sekat-sekat. Enggak ada sini Mas. Selama ini belum ada problem gitu antara agama ini sama agama ini. Enggak Nggak ada ada, Mas. Mas. Dari dulu enggak ada di sini. Rukun semuanya, Mas. Desa ini disebut dengan Desa Pancasila karena gotong royong antar umat beragama adalah realitas kehidupan warga desa ini. Saling hidup, rukun, aman, dan nyaman adalah kuncinya. Pak Pri pun menuturkan pula bahwa 2688 kakak tersebut terbagi menjadi 4 penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Berdasarkan keterangan beliau, kurang lebih ada 2483 kakak yang menganut agama Islam, 25 kakak yang menganut agama Katolik, 125 kakak menganut agama Hindu, dan 15 kakak menganut ajaran kepercayaan Sabta Dharma. Gerejanya aktif, tapi kalau untuk acara keagamaan itu namanya kami misa, itu kebaktian ya. Itu di sini kan sebagai setasi, kita itu anak, istilahnya itu anak dari parokinya dari Tanggul. Itu 1 bulan 2 kali, minggu yang kedua sama minggu yang keempat. Itu kebaktian di sini. Ini kepala stasi kami juga termasuk generasi penerus sesepuh cikal bakal pembuatan gereja dulu. Monggo, mungkin tanya-tanya lebih lengkap pada beliau ini.
Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Jember. Ya. Di sini saya mendapatkan tugas Ya. untuk melihat bagaimana toleransi tiap beragama di Desa Pancasila ini. Ya. Sebelumnya boleh kenal lo Pak atas Ya. nama. Selamat datang di Desa Sukorno. Kami mewakili dari umat beragama Hindu. Ya, tentunya nama saya adalah Wahyu Widodo. Ya betul. Jadi pada siang hari ini mahasiswa UIN apa yang menjadi tujuannya ingin tahu tentang keberadaan umat beragama dalam rangka toleransi, ya tentunya di Desa Sukorno ini dari semua unsur agama itu adalah saling hormat menghormati, saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama. Keanekaragaman agama khususnya di Sukorno itu sangat sudah dikenal mungkin di khususnya di Sukorno sendiri, Kabupaten Jember, dan dipublikasikan mungkin sekarang di lewat ini ya media sosial di mana-mana sudah ini. Ya sebenarnya itu sangat sederhana karena memang seharusnya di seluruh lini terkecil dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dibatasi oleh agama sebagai tapi kebersamaan terhadap sesama kita supaya saling rukun, saling menghormati, sehingga di dalam agama termasuk salah satunya itu harus kita kedepankan karena kita sesama manusia seharusnya ya demikian sederhana. Saya Ahmad Suryono, ya asli sini saya. Umur berapa? Ya kelahiran tahun 6667 sekitar 55. Di sini udah dari kecil atau? Ya, rumah saya ada kelahiran sini. Ini juga rumah hidup. Nggak umpama yang desa sini nggak Katolik saja, jadi jadi beberapa ada melakukan kayak kemarin malah ini ya Satu misal contoh, pemuda masjid Iya. yang keliling itu kita secara spontan masuk kan, tanpa harus ini. Jadi, tanpa ada perintah sudah. tanpa ada perintah. Jadi siapapun yang berbuat sesuatu yang baik kita akan dukung gitu. Jadi tidak karena agama ini, karena memang itu kehidupan sosial. Jadi kita dengan sesama yang kita lebih dahulukan. Di desa ini dan menarik, yakni dalam satu keluarga terdapat beberapa penganut agama yang berbeda. Bahkan ada satu keluarga yang memiliki 3 agama yang berbeda berdasarkan penuturan beberapa warga desa yang ikhlas dan ridho jika anggota keluarganya berpindah agama ataupun kepercayaan lainnya. Untuk keluarga itu juga beda agamanya, bahkan ada yang Hindu, ada yang Islam, bahkan ada yang Islam, ada yang Kristen. Satu keluarga itu ada memang. Itu yang dari desa Sukorno sendiri. Iya. Nikah dengan warga desa Sukorno yang beda agama. Terus ada yang mualaf dari Hindu ke Islam. Ada yang seperti itu ya, untuk mempersamakan agamanya. Ada yang tidak mau mengalah, ya Islam ya Islam, Hindu Islam, Kristen. Jadi tetap nikah Iya, beda agama. walaupun beda agama. Nah, akhirnya kan pencatatan sipil pindah ke KUA lagi. Ya. Jadi ke catatan sipil.
ada. Bahkan suami istri, istrinya Kristen, suaminya Islam, ada. Di desa ini, para anak sekolah di satu sekolahan dasar yang sama, yakni Sekolah Dasar Katolik SD Yusuf, atau bisa disebut dengan SD Katolik Santo Yusuf. Para murid-murid mempelajari ilmu umum secara bersamaan, namun belajar agama secara berbeda sesuai dengan keyakinannya. Kalau boleh tahu Pak, ini sebelah SD apa? SD Katolik. Iya, SD Katolik. Untuk yang sekolah di sini itu hanya Katolik toh atau? Tidak, itu semua. Malah Semua. justru ini SD tertua di Sukorno. Ini dulu SR, Sekolah Rakyat. Jadi mungkin sesepuh kita yang sampai sekarang mungkin sudah ada yang mendahulu kita. Semua, mungkin lain-lain desa. SDK ini sebagai cikal bakal sekolah yang tertua. Ya, mungkin ya sebanyak sampai lain desa di Banjarjo itu orang-orang tua dulu sekolah di sini. Iya. Berarti kayak umat-umat agama lain itu tetap bisa Iya. masuk. Nah, kemarin sempat malah di tingkat kecamatan kalau nggak salah ya. Jadi apa lomba ngaji itu apa? Itu MTQ. MTQ ya. Iya. Tingkat ini SDK yang meraih nomor 1. Oh, dari Iya, SDK justru. Bermacam-macam agama yang ikut mengenyam pendidikan di sini. Jadi Iya. tidak Jadi monoton umat kita sendiri. secara pendidikan memang ini adalah yayasan Katolik, tapi di dalam pelaksanaan untuk ini pendidikan kita tidak umum. Tidak hanya itu, rupanya setiap warga di desa ini pun saling dukung dan menjaga keberagaman serta toleransi umat beragama dengan cara membantu warga lain yang pada saat melakukan hari raya yang berbeda keyakinan antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat saling kerjasama pada waktu kegiatan ogoh-ogoh bersama-sama membantu, sekaligus pada waktu hari raya saling kunjung mengunjungi ke rumah satu dan ke rumah yang lain. Inilah bukti yang ada di desa Sukorno, tidak memandang agama tetapi sosial lah, kemasyarakatan itulah, tenggang rasa itulah, karena semua itu sebenarnya adalah untuk kebersamaan. Hari raya Hindu itu ogoh-ogoh itu luar biasa. Jadi setiap gang jenengan kalau waktunya itu hari H nggak bisa masuk, tutup total ya. Oh, ditutup? Iya, tutup total karena nggak bisa, penuh sesak. Dan itu mayoritas yang nonton ya yang itu umat Islam juga, karena memang umat Islam yang memang sekian persen, bukan hanya di Sukorno saja ya, di daerah lain itu banyak juga. Terus bagi yang merayakan itu umat Hindu itu kadang-kadang ada 2 hari atau 3 hari sebelumnya sudah ada yang menginap itu untuk mempersiapkan kegiatannya ya, festivalnya. Kalau festivalnya itu bisa dianggap Bali kedua ya. Luar biasa ya. Ajaran Yesus itu dalam 10 perintah Allah akan tercakup. Iya, jadi di dalam kasih nggak ada mencuri, di dalam kasih nggak ada iri hati, di dalam kasih nggak ada namanya jelek-jelekin yang lain. Iya dah, di dalam kasih nggak ada ini. Sehingga apa? Itu ajarannya. Gitu. Jadi nggak ada namanya seperti itu. Nah, itulah tantangan kita dalam hidup. Di sana kita nggak boleh menghakimi yang lain. Ya. Tidak ada gunanya kalau hidup gitu, berpegang pada agamanya sendiri-sendiri. Tidak ada gunanya. Negara saja pun bisa berjaya Indonesia ini karena Bhinneka Tunggal Ika. Maka seseorang itu harus mempunyai jiwa nasionalis,
harus mempunyai jiwa Bhinneka Tunggal Ika dan hati yang netral dan punya pengetahuan yang luas, barulah dia dapat melaksanakan pembelajaran yang baik untuk kemajuan pemerintah, rakyat, bangsa, termasuk dari bawah, ya dari desa dari keluarga. Inilah yang harus diterapkan dan diketahui bersama-sama. Tidak ada. Jadi masyarakat itu sudah berbudaya. Berbudaya adalah berbudidaya. Budinya baik, mempunyai kekuatan baik, namanya budidaya. Jadi berbudaya. Manusia kalau yang sudah manusia yang berbudaya itu akan mengedepankan kebaikan, mengedepankan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, kemasyarakatan bersama, tanpa mementingkan dirinya sendiri atau agamanya sendiri, tetapi mementingkan suatu kepentingan umum bangsa dan negara. Itulah Desa Sukorono. Maka jenengan sampean ini ditugaskan, galilah Desa Sukorono sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi alat atau bukti untuk sebagai pedoman yang lain supaya hidup toleransi, hidup bersama, hidup bersosial masyarakat itu penting sekali. Apalagi era zaman sekarang. Era zaman sekarang itu jangan sampai individu-individu yang muncul, tetapi sosial itulah yang harus dimunculkan, jiwa-jiwa sosial itulah. Baik, bagaimana teman-teman sudah melihat videonya? Bahwa video di sini itu membuat saya terharu. Bagaimana cara berkehidupan orang di sana, mendengar dari kesaksian-kesaksian para tokoh-tokoh agama, entah itu dari tokoh Kristen Katolik, dari Hindu maupun dari Islam sendiri. Itu memberikan tanggapan yang sangat baik, yakni semua warga meskipun antar agama tetap rukun, tetap bisa menjalani bagaimana kemasyarakatan itu tersebut, tetap saling membantu satu sama lain. Jadi saya harap semua itu bisa seperti dengan Desa Pancasila ini. Tidak hanya di Sukorono, nanti akan ada Desa Pancasila lainnya yang membuat manusia itu atau masyarakat Indonesia sendiri itu paham, mengerti Pancasila itu sendiri itu apa sih, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Agama, dan teman-teman yang saya sayangi, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah tingkah di dalam pembuatan video ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum